طاب لي في حضائر قدس مولاي شربي. Jadikan ayat kursi wiridmu di saat tidur. Ayat kursi merupakan perisai ruh dan sebagai pengakuan kita bahwa hidup, mati, dan juga penjagaan kita hanya dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidurlah bersama tauhid, maka engkau akan bangun dalam penjagaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu warda, qala wakkalani Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bihifzi zakati Ramadan fa atani atin faja'ala yahthu min at-ta'am fa akhadtuhu fa qultu la arfa'annaka ila Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sahabat Abu Hurairah, beliau berkata, Rasulullah telah menugaskanku menjaga zakat Ramadan. Lalu datang seseorang yang mengambil makanan. Maka aku menangkapnya dan berkata, aku akan melaporkanmu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian seseorang itu berkata, u'allimuka kalimatin yanfa'ukallahu bihinna. Qultu mahya, qala idza awaita ila firashik faqra hadhihi al-ayah Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum hatta khatamal ayah. Orang tersebut berkata kepada sahabat Abu Hurairah, saya ajarkan kepada engkau beberapa kalimat yang jika engkau membacanya maka Allah akan memberikan manfaat dengan kalimat-kalimat tersebut. Terus sahabat Abu Hurairah berkata, apa itu kalimat? Seseorang pun berkata, idza awaita ila firashika faqra hadhil ayah. Jika engkau hendak tidur, bacalah ayat kursi sampai selesai. Niscaya akan selalu ada penjagaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atasmu, dan setan tidak akan mendekatimu sampai pagi. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma fa'ala asiruka lailah. Qultu ya Rasulullah, 'allamani syai'an za'ama anna Allah ta'ala yanfa'uni bih. Qala wa ma huwa? Qala amarani an aqra ayat al-kursi idza awaitu ila firashi. Di pagi hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada sahabat Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, apa yang dilakukan tawananmu semalam? Kemudian kata Abu Hurairah, aku ceritakan semuanya kepada Rasulullah. Bahwa ada seseorang mengajarkanku beberapa kalimat. Jika aku membaca kalimat-kalimat tersebut, maka Allah akan selalu menjagaku dan juga syaitan tidak berani untuk mendekatiku. Lalu dijawab oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ama innahu qad sadaqaka wa huwa kadzubun dzaka syaitan. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sungguh ia telah berkata benar kepadamu, padahal ia pendusta. Itu adalah syaitan. Artinya Islam bukan hanya mengajarkan ibadah lahir, tetapi juga perlindungan batin. Di antara penjagaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling agung adalah ayat kursi. Dalam hadis ini kita melihat sesuatu yang menarik. Setan, makhluk yang dikenal pendusta, justru menyampaikan kebenaran. Bukan karena ia jujur, tapi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala
menjadikan kebenaran keluar dari lisannya untuk mengajarkan umat ini sebuah perlindungan besar, yaitu membaca ayatul kursi. Ayat kursi bukan ayat biasa. Ia berbicara tentang keesaan Allah, kehidupannya yang sempurna, kekuasaannya yang mutlak, penjagaannya yang tidak pernah lalai. Maka siapa yang membaca ayatul kursi sebelum tidur, maka akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikelilingi penjagaan malaikat dan setan tidak mampu mendekatinya hingga pagi. Ayatul kursi bukan jimat, bukan mantra, tetapi kalimat tauhid yang hidup. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sahabat Abu Hurairah menceritakan, Rasulullah pun membenarkan manfaat ayat kursi, meskipun yang menyampaikannya adalah setan. Artinya kebenaran tetap kebenaran, meski keluar dari lisan yang kotor. Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengingatkan, dia benar, tetapi dia, syaitan, adalah pendusta. Agar kita mengambil ilmunya, tapi tidak mempercayai karakternya. Sebelum tidur, saat dunia sunyi dan jiwa paling rapuh, maka bacalah ayat kursi. Kita serahkan penjagaan ini, penjagaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada kekuatan diri kita sendiri, juga bukan kepada makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Karena siapa yang dijaga oleh Allah tidak akan mampu diganggu oleh siapapun. Maka lewat hadis ini saya akan sampaikan, jadikan ayat kursi sebagai zikir malam, sebagai perisai ruh, dan sebagai pengakuan bahwa hidup, mati, dan penjagaan kita hanya di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala.